dengan berhiaskan kekudusan. Sebab kami tahu tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Tuhan. Bertahtalah atas kami pagi hari ini Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau dimuliakan Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang.
setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kalau hari ini kami ada, itu juga karena mujizat-Mu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami bisa memuji menyembah Tuhan. Tuhan berikan waktu bagi kami untuk boleh datang ke tempat ini ya Bapa. Satu kerinduan kami Bapa, biarlah Tuhan terus boleh melawat kehidupan kami Tuhan. Kami terus boleh bergerak maju bersama dengan Engkau ya Bapa. Saatnya Tuhan, kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terangi hati pikiran kami Tuhan. Telinga kami Tuhan buka, jelikan mata kami Tuhan, untuk bisa menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pemberitaan firman pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Buat tema glory, trial, dan restoration. Apa artinya saudara? Kemuliaan, Terus trial, pemulihan, yes. Kemuliaan saudara. Glory, kemuliaan, trial, ujian, restoration, pemulihan. Saudara, fase ini biasa kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kemuliaan, ujian, dan pemulihan. Ada sebuah tokoh di dalam Alkitab. Waktu saya mempersiapkan tema ini, jauh hari sebelumnya saudara, sebelum jadwal saya, sekitar 3 minggu yang lalu, saya sudah membaca sebuah tokoh dalam Alkitab, dan tokoh ini sangat luar biasa ya. Kita semua pasti mengenalnya dari kita sekolah minggu, remaja, sampai sekarang ini. Tokoh ini tidak akan pernah bergeser dari sebuah sejarah yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam sebuah kitab. Mari kita buka di dalam Ayub. Ayub 29. Mata sudah berkabut. Ayub 29 ayat 1 sampai 25. Sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, dengan tempo yang perlahan, supaya kita bisa mengerti dan menangkap apa yang pesan dari firman ini. 1, 2, 3. Maka Ayub menghentikan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah memilih aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah berbau karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermentikan dahi, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda, dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara mereka membisu, dan lidah mereka melekat pada langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah yang serban. Aku menjadi mata bagi orang buta, dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang yang miskin, dan perkara yang tidak kenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk, dan merebut mangsanya dari dirinya. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa, dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Agar ku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam nasihatku. Sehabis bicaraku, tidak seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka.
Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadakan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan sering mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur yang berkabung. Demikian jauh firman Tuhan, Pak ya. Saudara, ayat yang kita baru baca ini adalah sebuah keluhan Ayub, saudara. Kita tahu siapa Ayub, saudara. Dan ketika dia menulis pasal ini, dia mengingat tentang kemuliaannya, saudara. Tentang kebesarannya sebelum masuk dalam sebuah ujian yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat per ayat, saya merenungkan satu ayat, dua ayat, saya baca berulang-ulang. Lalu saya memikirkan sehebat apa Ayub dulu ini. Alkitab berkata bahwa, nanti kita akan bahas, tidak ada seorang pun yang di muka bumi ini seperti Ayub. Makanya saya heran kalau ada orang yang berani berkata, aku seperti Ayub. Ayub berapa pasal, saudara? Tidak pernah baca pasal. Rem? Ayub 42 pasal. Saya baca waktu mempersiapkan firman ini 42 pasal 3 kali saya ulang, saudara, dari pasal 1 sampai 42. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, gak ada orang yang akan seperti sama Ayub di muka bumi. Tetapi teladan kehidupan Ayub itu yang harus kita pelajari. Dalam pasal ini 29, dia menceritakan kemuliaannya, dia menceritakan bagaimana dia dulunya hidup bergaul erat dengan Tuhan. Dia merasa bahwa dulu itu saya ini loh penuh kemuliaan. Orang kalau dengar nama Ayub, Alkitab tadi berkata, orang berdiri. Dan itu bukan hal cerita dongeng seperti yang kita biasa dengar. Ini hal yang real. Dia mulai bertanya kepada Tuhan, why Tuhan? Mengapa kemuliaan saya? Mengapa saya ini seperti ini hari ini, saudara? Apa yang menjadi kemuliaan Ayub? Dan itu tidak bisa disangkal oleh Alkitab, oleh siapapun, karena tertulis dalam sebuah kitab. Mari kita buka di dalam Ayub 1. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Saudara, ini sejarah Ayub, ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, validasi Allah, saudara, bahwa Ayub memang orang yang penuh dengan kemuliaan pada zamannya. Orang yang sangat kaya, dan itu ditentukan oleh Allah sendiri, saudara. Coba kita buka di dalam Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Suatu validasi yang valid dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang di muka bumi seperti Ayub, yang saleh dan jujur. Saudara, untuk membuktikan kita seorang rohani, seorang yang baik,
seorang yang berpengaruh di masyarakat, itu tidak bisa kita mengakui diri sendiri, saudara. Harus ada yang validasi orang lain. Kita tidak bisa berkata, saya ini rohani loh, saya ini kuat berdoa loh. Orang tidak akan bisa percaya dengan mudah begitu, saudara. Yang harus validasi adalah orang-orang yang dekat dengan kita, dalam keluarga kita. Yang bisa tahu bagaimana kehidupan saya cuma istri dan anak saya, saudara. Sehari-harinya bisa kita berinteraksi, tapi itu di luarnya saja yang saudara tahu. Yang tahu saya bagaimana di rumah, istri saya, anak saya. Saya kenal Pak David, ya Pak David. Tapi bagaimana kehidupannya di rumah, saya tidak tahu. Meli yang tahu, saudara. Saya cuma tahu Pak David suka RW. Amin, Pak David. Ya. Tapi bagaimana dia di rumah? Meli yang tahu, istrinya. Validasi seperti ini yang kita perlukan dalam kekristenan kita. Kita jangan hanya berfokus bahwa aku ini loh orang Kristen, tanpa ada validasi dari orang lain. Ayub mengalami validasi dari Tuhan bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang seperti Ayub. Saudara, kemuliaan Ayub sungguh luar biasa. Di dalam Ayub 1-4, saudara lihat, boleh lihat Ayub 1 pasal 4. Ayub 1 ayat 4. Kita akan buka ayat ini, saudara, agak banyak karena saya mau buat eksposisi tentang cerita Ayub ini. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Saudara, kemuliaan Ayub itu bisa digambarkan juga dari anak-anaknya, saudara. Setiap hari ada pesta. Siapa tidak pernah setiap hari ada pesta? Ada? Ayub, anak-anaknya pesta giliran. Tidak ada yang sehebat Ayub. Bahkan ketika mereka mengadakan pesta, selesai pesta, dia kumpulkan anaknya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dia kumpulkan anaknya. Dia berkata, jangan-jangan anakku sudah berbuat dosa, dan yang mereka sudah minum-minum, pesta pora. Dia kuduskan anaknya apa? Dengan membawa korban bakaran menurut jumlah anak-anaknya. Luar biasa itu. Jangan dulu seperti itu, saudara. Untuk penghapusan dosa harus ada korban bakaran. Dan Ayub melakukan hal itu kepada anak-anaknya. Siapa tahu ini anakku, kemarin waktu pesta mereka berbuat dosa. Pentingnya peranan seorang orang tua kepada anak-anak. Ayub melakukan hal itu. Dia menguduskan anaknya dengan membawa korban bakaran. Kemuliaan Ayub sungguh luar biasa, saudara. Tetapi ada satu masa di mana dia mengalami sebuah ujian, saudara. Ayub diuji dalam beberapa hal, saudara. Coba kita buka di dalam Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, suatu saat iblis
berjalan-jalan, bertemu Bapa, bertemu Allah. Dan Allah menegur dia, "Hei Tis, dari mana kau?" "Saya dari keliling-keliling bumi." Allah berkata bahwa, "Apakah kau melihat hamba Ayub?" Iblis mengadakan sepertinya negosiasi waktu itu. "Oh iya, saya lihat itu Ayub, tapi dia seperti itu karena engkau." Coba saja saudara, tidak ada pagar di sekelilingnya, kau tidak lindungi dia, pasti dia akan mengutuki engkau. Apa jawab Allah, saudara? Maka firman Tuhan kepada Iblis, "Nah, segala yang dipunyainya, apa saja itu yang menjadi kemuliaannya saat itu, ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Segala yang menjadi kemuliaan Ayub saat itu boleh engkau jamah, tapi hidupnya jangan sentuh. Saudara, ini hal yang menarik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan bangga dengan sebuah kemuliaan yang kau dapat hari ini. Amin. Jangan percayakan segala hal-hal kehidupanmu kepada kemuliaanmu hari ini, karena pada saat tertentu ujian bisa datang. Mana tahu Ayub mau diuji, saudara. Tidak pernah terpikir dalam pikirannya bahwa dia akan diuji seperti itu. Dan kita tahu cerita selanjutnya bagaimana keadaan Ayub ketika menjalani sebuah ujian. Diuji dengan berbagai macam masalah yang beruntun datang, saudara. Dan masalahnya bukan masalah yang kecil. Coba kita buka dalam Ayub 1 ayat 21 dan 21 sampai 22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberinya, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika Ayub mengalami ujian ini, Tuhan, segala yang dipunyai habis, saudara. Habis. Kebanggaannya, harta, anak, itu habis semuanya. Belum lagi diuji dengan seorang istri, saudara. Saya pikir begini, saya pernah cerita di mobil bersama istri saya. Dia ngomong, menurut saya wajar istri Ayub berkata, "Kutuki alam itu." Mengapa, saudara? Karena dia melihat selama ini bersama-sama Ayub sesuatu hal yang enak, saudara. Tiba-tiba berubah. Hal yang selama ini dia tidak bayangkan bersama suaminya. Hidup berbahagia, ada semua fasilitas ada. Semua ada, dan tiba-tiba hilang. Siapa yang, istri mana yang tidak akan berkata, "Engkau hanya andalkan kesalehanmu saja." Wajar seorang istri akan mempertanyakan hal itu. Tapi nanti ending dari cerita yang kita akan lihat hebatnya Ayub seperti apa, saudara. Diuji dengan kesetiaan pasangan. Ayub berkata bahwa engkau berkata seperti orang gila saya. Bukankah, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Kalau hal yang tidak baik, kita tidak menerima. Validasi Allah, Ayub tetap tidak berdosa dengan
ucapan bibirnya. Bagaimana yang kita ketika kita mulai masalah yang besar dalam kehidupan kita? Kita lari kemana? Kita menyalahkan orang? Atau berusaha mengerti kenapa ini Tuhan terjadi? Bukan cuma ujian kesetiaan saudara. Coba dibaca di dalam Ayub 12 ayat 11 sampai 13. Ayub 12 Coba ayat 2, mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suwa serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Saudara, di tengah-tengah ujian ada sahabat Ayub yang datang menengok dia, saudara. 3 orang ini disebutkan Alkitab. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya mikir begini, pastilah ketiga sahabat ini akan membantu Ayub. Namanya sahabat, saudara. Saya baca berulang-ulang. Memang awalnya mereka melihat sahabat Ayub, sampai mereka bilang mereka tidak kenal lagi bahwa itu Ayub yang duduk dalam debu. Akhirnya mereka bertiga mengoyakkan juga jubah mereka. Kalau saudara baca, banyak sekali kalau kita mau baca ayat per ayat. Dia buka bajunya, jubahnya, dia gunting juga rambutnya dan duduk bersama Ayub di situ dalam debu. 1 minggu mereka diam membisu. Saudara nanti baca. 1 diam mereka membisu. Mereka tidak tahu mau bilang apa melihat keadaan Ayub seperti itu. Karena demikian maksudnya mereka tidak pernah menyangka bahwa Ayub akan sehebat itu ujiannya. Saudara, Ayub waktu mengalami ujian ini, itu keadaan kulitnya, saudara, boroknya itu luar biasa, saudara. Kita aja, alias bisa dikit sudah cari obat kulit, ya kan? Panu sedikit, apalagi kalau cewek-cewek, panu, bahaya ini. Kita sudah gemetar, saudara. Tetapi Ayub mengalami bara, borok. Dan yang dia pakai garuk bukan jarinya, saudara, beling. Bisa bayangkan, saudara, beling, kaca-kaca dipakai garuk. Pernah mengalami ini? Makanya saya bilang tidak akan pernah ada yang seperti Ayub, saudara. Dia garuk tubuhnya dengan beling. Dan yang menarik ketika sahabatnya datang ini adalah ujian bagi Ayub tentang orang yang dekat. Dia berharap, dia menerima dukungan, dia menerima sokongan, penguatan di dalam kelemahannya. Dia berharap seperti itu, saudara. Ada kalanya kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita keadaan terpuruk, dalam keadaan betul-betul down, kita berharap orang-orang dekat kita datang kepada kita. Amin. Amin. Kita berharap orang-orang yang rohani itu datang menguatkan kita. Dan betul, mereka datang, tapi bagaimana ketika mereka datang? Bukannya menguatkan, tapi menghakimi. Ayub mengalami hal itu, saudara. Dan ketiga sahabat. Ini kesalahan yang biasa kita gunakan. Kita tidak sadar ketika kita melihat orang terpuruk, orang jatuh, kita yang rohani datang. Kau ada dosa. Pantas kau begini, pasti ada dosamu. Kita tidak bisa menjudge orang, menghakimi orang ketika mengalami suatu hal yang buruk dalam hidupnya. Kenapa?
Karena dia yang berurusan pribadi dengan Tuhannya waktu itu, saudara. Ayub mengalami hal itu. Sahabat-sahabatnya datang menghakimi dia. Saudara kan baca, kalau saudara baca dari pasal 3 kalau sampai ayat berapa tuh, pasal 39, mereka itu melontarkan penghakiman kepada Ayub. Memang kamu orang fasik. Tidak salah kalau Tuhan menghukum kamu seperti ini. Saudara, kalau kita dalam keadaan seperti ini, ada orang yang membuat kita seperti ini, kecewa enggak? Ayo saya jawab. Saya tanya, kecewa enggak? Kecewa dan sakit hati, saudara. Orang yang kita harapkan untuk memberikan jalan keluar, memberikan penguatan dalam kehidupan kita, tapi malah menghakimi kita dengan tuduhan-tuduhan yang sepertinya rohani, padahal tidak rohani. Ketika sahabat ini, mereka berbicara tentang firman, mereka berbicara tentang Allah, kelihatan rohani, saudara. Tapi semuanya menyalahkan Ayub, sehingga apa yang terjadi? Ayub itu menjadi bimbang, saudara. Ayub jadi bimbang. Dia mulai muncul kebimbangannya, saudara. Coba buka di dalam Ayub 3 ayat 1 sampai 26. Kita baca dulu saja. Ayat 1 saja. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dia jadi bimbang lantaran sahabatnya ini, saudara. Sampai dia membuka mulutnya kepada Tuhan, kenapa saya dilahirkan kalau saya mengalami hal seperti ini? Saya pun mikir-mikir juga, saudara, kalau saya mengalami hal seperti itu terus dihakimi terus, ada dosa kami ini, saudara, kita jadi bimbang. Dari keadaan yang baik-baik tiba-tiba menjadi drop nol. Sahabat-sahabat Ayub mulai menghakimi, melontarkan sebuah penghakiman. Kamu itu orang fasik. Pantas saja Tuhan menghajar kamu. Itu anak-anakmu banyak berbuat dosa. Saudara baca terus, nanti saudara akan mengerti. Coba buka ayat 4 ayat 1 sampai 5. Maka berbicara Elifas orang teman terus, kesalkah engkau bila orang berbicara kepadamu? Tapi siapakah dapat menutup mulutnya? Terus, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dengan tangan yang lemah, telah engkau kuatkan. Terus, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Terus, tapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal dirimu terkena, dan engkau terkejut. Terus, atau ayat ini, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalahan hidupmu menjadi perkara kawanmu? Didalai-dalai begitu. Engkau itu orang saleh, kenapa harus dapat seperti itu? Kata sehari-harinya seperti itu, saudara. Seharusnya hal itu tidak boleh tertimpa pada kau, karena engkau orang yang saleh. Ayub menjadi kecewa, saudara, dengan sahabat-sahabat. Ketika mendengar hal-hal itu, dia menjadi pahit sebenarnya. Kalau saya baca, renungkan, dia itu menjadi kecewa dan pahit kepada sahabat-sahabatnya. Mereka tidak tahu ini aku bagaimana dengan hubunganku dengan Bapa, dengan Allah. Aku divalidasi kok. Tidak ada yang salah seperti Ayub. Mereka tidak tahu
Cuma Ayub yang tahu bagaimana hubungan pribadinya dengan Allah. Makanya jangan kita sembarangan menghakimi orang. Amin. Jangan cepat-cepat menjudge seorang kalau dia mengalami sesuatu hal yang buruk dalam kehidupannya. Belum tentu karena hukuman, tapi karena ujian. Ketika mendengar pernyataan dari sahabat-sahabatnya, Ayub diam dan membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Coba kita baca saudara di dalam ayat 13. Ayat 13 ayat 13 sampai 15. Lihat katanya, waktu sahabat-sahabat yang berbicara, Ayub itu bersikeras di dalam itu. Diam. Kira-kira begitu saudara, karena ada tanda kutip. Diam. Aku hendak bicara apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamanku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Terus, itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku dan perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Itu loh ngomong Ayub. Dia yakin bahwa dia tidak bersalah. Dia bantah sahabat-sahabatnya. Kalian itu ngomong betul-betul bisa ngomong firman, tapi aku yang lebih tahu hubunganku dengan Bapa, dengan Allah, aku yang tahu. Saudara, dalam masa-masa ujian, seringkali kebimbangan muncul dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ayub mengalami hal itu. Saudara, ujian itu ada masanya, saudara. Benar? Tidak selamanya ujian itu terus ada. Lihatlah sekolah anak-anak kita, saudara. Masa-masa ujian itu ada jadwalnya, saudara. Tidak pernah setiap hari ayo ujian, tidak ada jadwalnya. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Mungkin saat ini kita mengalami namanya sebuah ujian. Sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi ada masanya, saudara. Mengapa harus ada ujian? Joy, kenapa harus ada ujian sekolah? Kenapa harus ada ujian sekolah? Biar tes kemampuan. Untuk mengetahui kualitas kehidupan kita, kerohanian kita, harus ada ujian, saudara. Dan harus ada validasi. Nih lulus nih. Kalau belum lulus, diulang lagi ujiannya, remedial, gitu ya. Kalau kita belum lulus, persoalan yang sama akan muncul. Sampai kita benar-benar lulus dan ada validasi. Yes, kamu mendapat nilai A. Allah menguji Ayub seperti ini, saudara. Ada ujian untuk mengetahui kualitas Ayub seperti apa. Saudara saya diuji. Saudara saya diuji. Jangan. Tidak enak namanya ujian, saudara. Tapi mau tidak mau, ujian pasti kita dapat. Ujian pasti kita alami.
Dan masalahnya, biasanya yang mengagetkan kita waktu kita masih sekolah, ujiannya tiba-tiba, tidak pernah dikasih tahu. Ya benar ya, tiba-tiba guru datang, ayo anak-anak kita akan ujian. Itu yang berbahaya dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak bersiap sedia menghadapi sebuah ujian, maka di situ biasa kita terhilang. Kita jauh, kita pergi meninggalkan Tuhan karena ujian tiba-tiba yang kita tidak bayangkan terjadi atas kehidupan kita. Kualitas Ayub tidak akan pernah sama di muka bumi ini. Tapi teladan bagaimana dia meresponi setiap ujian itu harus kita alami dalam kehidupan kita. Siap diuji? Ujilah aku Tuhan. Lalu bunyi kan? Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ada yang belum pernah mengalami ujian? Hari ini saya akan berdoa biar ujian bertubi-tubi. Amin. Jangan takut dengan semua ujian, saudara. Karena dalam ujian pasti ada jawabannya. Amin. Tidak mungkin ketika guru memberikan soal kepada murid-muridnya tidak ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Ya kan? Sama ketika Tuhan memberikan ujian kepada kita, jawabannya ada, saudara. Cuma bagaimana kita mencari jawaban itu yang penting. Apakah kita menyerah atau berserah? Kita sudah bahas juga ya, glory dan trial. Yang ketiga adalah restoration, saudara. Pemulihan. Ketika Ayub mengalami hal-hal ini, mengalami ujian, pada akhirnya, saudara, ada hal yang sangat mencengangkan saya. Coba kita buka di dalam Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Sampai situ. Sampai situ kembali. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Mengapa dari dalam badai? Jangan pernah berharap bahwa jawaban Tuhan itu enak-enak, saudara. Dari dalam badai penderitaan Tuhan menjawab Ayub. Saudara kalau menerima jawaban Tuhan, bersiap-siap dalam sebuah penderitaan. Siap. Dan itu ditekankan 2 kali, saudara. Di ayat 40. Ayat 1. Diulang lagi, saudara. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tetap dari dalam badai, saudara. Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub. Ada jawaban, ada pemulihan yang Tuhan janjikan kepada Ayub, saudara. Saudara, di momen ini ketika kita mengalami restoration, mengalami pemulihan, ada hal yang sangat penting yang harus kita ingat, yang seperti Ayub lakukan. Coba kita buka dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ya, perhatikan baik-baik. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan jangan menyesal aku duduk dalam debu dan Ayub mendengar kata Tuhan dari sahabat-sahabatnya saya. Tapi hari itu dia berkata, dari engkau sendiri. Jawaban dari badai tadi, saudara, kalau kembali Tuhan menjawab dia dari dalam badai. Dari kata orang saja, tapi aku ingin mendengar engkau secara langsung. Maka aku mencabut segala
perkataan, ada penyesalan di sana saudara. Di ayat sebelumnya kita baca tadi, ayat sempat mengutuki kelahirannya. Dia mencabut perkataan yang sia-sia dan duduk dalam debu. Ada penyesalan dan pertobatan untuk menerima sebuah restoration dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah penyesalan dan pertobatan, saudara. Yang kedua, di dalam ayat 42, ayat 7 dan 9. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, ini teman-temannya saudara. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Terus, oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor lembu jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima, sebab aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara lihat saudara, murka Tuhan itu ada loh. Hukum dan hukuman itu ada, beda. Alkitab berisi hukum dan hukuman. Jangan berkata bahwa aku aman-aman aja saudara. Aku berbuat dosa, tidak ada yang tahu, cuma saya tahu, saya aman-aman saja, saya tetap diberkati, saya tetap melayani, aman saja, tidak ada terjadi apa-apa. Hai, murka Tuhan ada. Aku masih bisa memberitakan firman. Tidak ada yang tahu. Financial hidupku bahagia. Aku kelimpahan, tapi aku tidak ada masalah, tidak ada terjadi apa-apa. Semua dosa aku kerjakan, tapi tidak ada yang tahu. Semua berjalan aman. Hati-hati kalau kita sudah punya prinsip seperti ini, saudara. Murka Tuhan ada. Kita baca tadi, saudara. Ketika sahabat ini berkata-kata firman Tuhan kepada Ayub, tapi Tuhan katakan murkaku menyala terhadap engkau. Bawalah korban persembahan kepada Ayub. Jika Ayub hanya meminta doa kepada aku akan dengarkan, saudara. Saya kalau jadi Ayub, langsung bilang dari biar saja dulu, hukum Tuhan. Tapi Ayub tidak melakukan hal itu, saudara. Untuk terjadi pemulihan, restoration dalam kehidupan kita, harus ada pengampunan, saudara. Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita dengan hari ini? Apakah kita memberikan pengampunan kepada sahabat kita? Saudara, sahabat bukan berbicara hanya sebagai teman. Sahabat itu berbicara tentang hubungan kedekatan kita. Bisa istri, bisa anak, orang tua. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku adalah sahabatmu, orang yang dekat, saudara. Jadi tidak heran ketika Yesus di kayu salib, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Dia berkata, ini loh, aku sebenarnya sahabatmu, kenapa engkau salibkan aku? Itu sama dengan kita, saudara. Berani tidak kita memberikan pengampunan kepada sahabat kita, kepada orang yang dekat kita yang pernah mengecewakan sama sekali, orang yang membuat kita betul-betul pahit, tapi kita mampu melepaskan sebuah pengampunan. Ayub melakukan hal itu, saudara. Pagi yang indah ini, jangan firman berlalu begitu saja. Coba ingat dalam kehidupan,
Siapa orang pernah mengecewakan engkau menjadi pahit? Mungkin engkau terlihat biasa-biasa saja, tapi dalam hati membatu. Tersimpan hal yang betul-betul mengecewakan. Hari ini buka sebuah pengampunan untuk menjadikan sebuah restorasi yang dalam kehidupan. Saudara, ketika Ayub melakukan ini, kita buka ayat yang terakhir. Saya mengundang pemain musik. Hasil sebuah restorasi. Ayub 42 ayat 12 sampai 27. Ini poin yang paling dinanti-nantikan orang. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Terus ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Terus, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapuk. Terus, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Terus, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai ke keturunan yang keempat. Terus, maka matilah Ayub tua dan lalu itu. Hasil sebuah restorasi, saudara, sebuah pemulihan, bukan hanya sebagai financial. Saya tanya saudara, dari mana anak-anak Ayub? Tuhan memberikan kembali anak-anak Ayub. Apakah diceritakan bahwa Ayub kawin lagi? Tidak, saudara. Dia tetap mengasihi istrinya, sekalipun dia pernah dikecewakan. Dia ampuni, saudara. Dan Tuhan memberkati kembali keluarganya. Saudara, kalau Ayub bisa melakukan hal ini, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Kenapa kita ragu memberikan pengampunan kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang yang terdekat dengan kita? Jangan terlihat biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Saudara, kalau mau mendapat sebuah pemulihan, restorasi, belajar pengampunan, saudara. Bapa, kami percaya Tuhan, di dalam segala keadaan, di dalam badai sekalipun Tuhan, ketika itu datang dalam kehidupan kami mau belajar mengerti akan kehendak-Mu. Kami mau belajar merendahkan hati kami. Kami belajar untuk tidak menghakimi. Kami mau belajar Tuhan untuk taat, untuk mendengar suara-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa di balik setiap badai yang kami alami, ada pelangi yang indah yang Tuhan sediakan. Ada berkat bagi setiap kami yang percaya. Mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa pemulihan, kelepasan boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu Evangelis Mirna Tangkepadang. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau mengurapi dia, mengurapi dengan urapan yang baru. Pakai hamba-Mu dalam seluruh kehidupannya, dalam keluarganya, bersama anak istrinya. Kami percaya Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan, cukupkan. Tuhan membuka jalan dalam segala pergumulan mereka. Kami juga berdoa Engkau memakai keluarga hamba-Mu ini terus menjadi kepala dan bukan ekor dalam segala kehidupannya Tuhan. Engkau boleh pakai hamba-Mu menjadi kesaksian bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Terus Engkau perlengkapi dengan Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang boleh ditanam, boleh ditabur siang hari ini, boleh berakar, bertumbuh lebat dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan. Bahkan kami boleh berbuah, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati firman Tuhan katakan amin. Segala puji syukur
Tuhan kita Yesus. Terima kasih buat pelayanan hambanya Evangelis Mirna Take Padang. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat Tuhan boleh hadir dalam ibadah-ibadah kami lainnya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat tanggal 29 dari jam 7 sampai selesai ada fellowship bagi koordinator GBI Anugerah Makassar. Jadi hari Jumat buat seluruh koordinator yang terlibat boleh hadir bersama-sama dari jam 7 sampai selesai. Kemudian minggu depan kita akan kembali beribadah. Minggu terakhir Bapak Ibu Saudara di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Ladapi. Dan ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, boleh dibawa ikut serta. Kita akan beribadah bersama-sama di ruangan sebelah. Baik, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat. Saya meminta pada hambanya Bapak Pendeta David boleh pimpin kita dalam doa. Dan syukur lipat terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami seluruh jemaat-Mu GBI Anugerah boleh menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan, tanpa terkecuali sekalipun Tuhan memberkati kami semua di dalam ibadah yang kami jalani saat ini Tuhan. Pengurapan-Mu terjadi bagi kami semua Tuhan. Seluruh jemaat-Mu merasakan sukacita, damai sejahtera. Kami boleh menyembah memuliakan Engkau. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat berdoa untuk seluruh kami yang ada di anggota jemaat-Mu Tuhan. Mulai hamba-Mu, gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Frans, Julius Yosef bersama dengan Ibu yang terkasih. Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi secara khusus Tuhan, selaku gembala untuk menggembalakan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau urapi, berikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga semuanya Tuhan, kami boleh bersama-sama selalu menyembah memuliakan Engkau, bersekutu Tuhan. Segala berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel tercurah bagi hamba-Mu, turun bagi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk menikmati segala berkat-berkat-Mu, segala janji-janji-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, baik di dalam pemberitaan firman-Mu, baik di dalam WL, singers, musik, seluruh tamborin Tuhan, multimedia, penerima tamu, bahkan kami semua yang terlibat dalam pelayanan, semuanya Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu juga tiada terkecuali Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, saat ini jemaat-Mu datang dalam pergumulan. Saat ini Tuhan, Engkau jamah, Engkau dengar segala doa dan permohonan lewat pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan, untuk mengajar kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, untuk senantiasa taat kepada-Mu, untuk senantiasa bertahan setia kepada-Mu, melewati ujian-ujian yang ada, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagi kami. Segala berkat-berkat-Mu kami boleh nikmati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan dan berikan jalan yang keluar. Apa yang didoakan, apa yang dimohonkan kepada-Mu, Tuhan menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan Tuhan. Dan kami percaya jemaat GBI Anugerah Tuhan diberkati. Tuhan memberkati semuanya Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur, bersuka cita. Lawatan Allah terjadi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga program-program gereja-Mu Tuhan. Engkau jamah Tuhan berkati, di mana kami berterima kasih Tuhan, tanggal 14 Agustus semua acara Tuhan fellowship akan hamba-hamba-Mu Tuhan berjalan dengan lancar. Berkati pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang terbeban, yang terlibat di dalam pelayanan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan rencana untuk perayaan Natal juga Tuhan memberkati, sehingga tepat waktunya nanti Tuhan kami dapat merayakan
dengan penuh sukacita damai sejahtera. Anak-anak sekolah minggu juga Tuhan memberkati dalam masa pertumbuhannya, perkembangannya, sehingga pada masa kedewasaannya dia takut akan Engkau Tuhan. Dia takut akan Engkau, memuji memuliakan namamu, dan menjadi berkat bagi keluarganya Tuhan. Youth yang ada juga Tuhan berkati pemuda remaja di dalam masa remajanya, masa kedewasaannya Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau, sehingga dia senantiasa taat dan takut akan Engkau, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu juga Tuhan, menjadi pilar-pilar gerejamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang-orang tua, Tuhan berikan kekuatan di dalam masa tuanya Tuhan. Berikan kemurahan hati Tuhan, untuk senantiasa berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga pemerintahan bangsa kami dari tingkat pusat sampai pelosok desa, para TNI, Polri, para medis, dokter, perawat, suster yang ada, semuanya Tuhan memberkati. Kami serahkan juga pemilik hotel di tempat ini Tuhan, bersama dengan keluarga, karyawan, staf yang ada, Tuhan memberkati. Hari ini harinya Tuhan, harinya di mana kami menikmati janji-janji Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu depan, sehingga kami dapat kembali beribadah, bersyukur, memuji, memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Tuhan, Engkau selalu berserta dengan jemaat kami, beserta kami Tuhan, di waktu kami datang, bahkan di waktu kami kembali, di waktu kami susah, di waktu kami senang, di waktu kami sakit, Engkau tetap menyertai kami. Di waktu kami dicobai seperti Ayub Tuhan, Engkau ada memberikan kami kekuatan untuk menghadapi, memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat-Nya dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapan-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuh maju berperang melawan, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang engkau inginkan, Tuhan berkati. Tuhan mengangkat engkau semakin naik, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini,
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kami. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin.